sudah mengadakan apa kemarin ngopi yuk itu ya bersama OJK. Ngopi kuy ya Bu Ririn ya, Kak Ririn. Ngopi kuy, jadi kegiatan ngopi kuy yang kemarin itu kan salah satu bentuk promosi dari OJK untuk mensosialisasikan mengenai LMS OJK. Nah, kita dari Bursa Efek Indonesia ada apa namanya lanjutannya gitu ya dari LMS OJK tersebut. Nah, kita bikin program namanya Duta Pasar Modal atau disingkatnya DPM. Nah, Duta Pasar Modal ini adalah kompetisi bagi teman-teman yang berada di 60 galeri investasi atau 60 kampus di seluruh Indonesia. Nah, untuk di Sumatera Barat ini terpilih 2 ya, OJK memilih 2 kampus atas rekomendasi dari kita juga, 2 kampus yaitu UNAN dan UNP sesuai dengan kegiatan ngopiku yang kemarin. Nah, 2 kampus inilah yang mewakili provinsi untuk dikompetisikan ya. Jadi peserta DPM ini harus berasal dari 2 kampus dan harus berstatus mahasiswa, bukan alumni. Nah, bukan umum. Terus kalau bisa sebenarnya tidak harus anak IB, boleh mahasiswa yang bukan anak GIB, tapi alangkah baiknya teman-teman GIB lah yang menjadi duta pasar modal ini. Nah, karena ini adalah pilot project dan kita adalah kota pertama yang disosialisasikan mengenai LMS dan DPM ini, teman-teman. Jadi teman-teman bersyukurlah gitu ya, Kota Padang tuh UNAN kampus pertama dan UNP kampus kedua yang disosialisasikan secara langsung mengenai LMS dan DPM ini. Nah, kelanjutan dari LMS itu adalah Bursa Efek Indonesia mengadakan kompetisi yang namanya Duta Pasar Modal. Nah, yang ini yang akan kita sosialisasikan hari ini. Nah, oke kita langsung masuk aja. Kakak mau share screen dulu mengenai DPM ini. Mana tadi ya? Sebentar. Oke. Nah, ini dia. Oke. Pak Irli mau buka dulu, Pak Irli? Atau Enggak, tapi yang penting pakai materi dari Kemas kemarin aja, Kak. Oh, yang Kemas aja? Jangan yang materi dari ini ya, jangan materinya Ucup. Oke. Dari Kemas yang di mana ya? Yang ini, yang PowerPoint yang kita share di UNAN sama di UNP kemarin. Oh, yang itu aja ya. Oke, kita ulang lagi. YI UNAN ya. Bentar ya. Ini kenapa materinya ada 2? Karena untuk pilot project ini ada materi awal sebenarnya. Kalau untuk materi yang tadi kakak mau bagiin ternyata itu untuk nanti setelah bulan Juni. Kalau misalnya materi ini pilot project ini sukses, baru nanti akan ada kelanjutan dari DPM ini. Mana ya? Belum ketemu, Li. Ya, bentar. Sabar ya, teman-teman. Atau di skip aja kali ya, Li, pakai materi yang lama. Pilih aja share screen. Nah, yang ini. Nah, ini ya. Oke, teman-teman. Ditutup yang ininya kali ya. Yang next slide-nya itu bisa ditutup nggak, Li? Biar kelihatan agak besar materi. Teman-teman yang hadir di sini sudah lulus LMS OJK semua kan?
Sudah, Kak. Sudah ya. Sudah daftar DPM sebagian? Sudah juga. Oke. Nah, kalau sudah sampai daftar DPM berarti tinggal nanti cara input di RDIS-nya lagi yang akan kita bahas. Nah, ini materi Pak Erli kemarin ya waktu sosialisasi di UNAN dan di UNP. Oke, baik. Oke, kita mulai aja. Ini materi mengenai duta pasar modal. Ini dalam kurung pilot project ya, karena memang ini coba-coba lah intinya seperti itu. Kalau ini sukses, program ini akan dilanjutkan. Oke, Pak Eli sayang. Pak Eli yang ini ya. Kak Caca bisa klik yang panah-panah itu kan? Di mana ya? Nggak Itu ada. di bawah. Ada next dulu. Ya, nggak ada. Nah, udah pilih jalan next. Oh nggak, bagi aja deh di grup, Li. Wah, Biar bagi di grup sekarang yang ini materinya, biar Oke. kakak aja yang ini. Karena Pak Iri ini ada kompetisi ya, ikut ini ya Pak Eli ya. Lanjut lagi berapa menit lagi? Nah, ya Tadi makanya ya. Pak Eli bagi aja di grup biar Aduh, ini filenya apa lagi kemarin? nah. Oke, jadi intinya gini, teman-teman, ini DPM sudah, kalau misalnya kegiatan ini sukses, ini kompetisinya berlangsung dari 15 Maret kemarin, ketika kita launching ya di mana di UNAN, itu sudah mulai sampai nanti Sudah, 15 Kak. Juni. Oke, sudah Pak Eli. Ya, siap. Nah, nanti sampai 15 Juni. Nah, kompetisi ini personal masing-masing kita, bukan GI ya. Jadi bukan GI, tapi masing-masing teman-teman yang akan satu sama lain. Misalnya di UNAN tuh ada 60 anggota GI-nya, di UNP ada 50. Nah, jadi 50 dan 60 ini sebagai DPM-nya gitu, sebagai duta pasar modalnya. Nah, kalau misalnya kegiatan ini, program ini sukses, nah itu kan keuntungan bagi si di DPM. Nanti kalau sukses, ada juga keuntungan bagi GI-nya gitu. Kalau untuk sekarang masih untuk DPM ininya hadiahnya nanti ya. Nah, betul. Jadi Kakak share screen, Kak? Enggak, ini bukan kakak yang share screen. Stop ya. Iya. Coba Kak share screen. Nih ya, oke. Ini. Oke. Nah, ini oke. Nah, ini teman-teman latar belakangnya bla 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 bla, teman-teman bisa baca aja ya. Supaya intinya adalah penyebaran informasi mengenai pasar modal ini kepada masyarakat. Nah, kalau dulu kan kami, Kak Cacai, Kak Aridin, sama Bang Irli yang sosialisasi. Nah, dengan adanya DPM ini, teman-teman lah perpanjangan tangan dari Bursa Efek Indonesia gitu. Nah, DPM ini adalah pihak yang dinilai memenuhi kualifikasi. Makanya teman-teman harus lulus LMS OJK ya, yang memberikan pengantar. Jadi intinya adalah teman-teman tuh ngajak orang lain untuk apa ya, sosialisasi aja. Tapi kalau mereka misalnya peserta itu yang teman-teman ajak itu mereka butuh info yang lebih itu, nah udah teman-teman tinggal ajak Kak Cace atau Kak Ririn, tinggal ajak Bursa aja untuk bikin kegiatan yang namanya edukasi publik, SPM, dan lain-lain. Jadi teman-teman tuh cuman kayak ini awal aja gitu loh, memberikan informasi awal aja. Setelah itu kalau misalnya mereka oke, mereka mau tanya lebih lanjut, nah kita bikin kelas sendiri. Ya, nah itu intinya. Jadi dari teman-teman ya nanti yang akan menjadi perpanjangan tangan lah.
Nah, kriteria DPM, warga negara Indonesia, mahasiswa atau mahasiswi, tidak terafiliasi dengan AB, artinya tidak bekerja di perusahaan sekuritas. Lulus LMS OJK pasar modal ya. Jadi pilihan LMS-nya jangan perbankan, jangan yang lain-lain, tapi LMS pasar modal ya, dan diketahui oleh pengurus GI dan dilakukan supervisi oleh KP. Jadi pengurus GI itu harus tahu tuh yang DPM ini siapa-siapa aja, teman-teman tahu. Yang bisa buka RDIS itu kan GI, KP kan nggak bisa kecuali teman-teman kasih kita passwordnya. Nah, teman-teman GI lah yang tahu siapa saja DPM yang sudah terdaftar di GI-nya masing-masing. Ya, terus ini nanti akan ada ya, ini adalah silabusnya ya. Materi-materinya seminim-minimnya ya Kak Caca yakinlah teman-teman sudah ikut SPM semua, bahkan sudah jadi investor. Intinya teman-teman sudah paham lah materi mengenai pasar modal ya. Kalau perlu nanti kita bikin training of trainer juga boleh ya untuk DPM ini. Tapi intinya sih di awal teman-teman ngajak orang aja. Nanti untuk edukasi selanjutnya serahkan ke Bursa Efek. Tuh. Tapi kalau misalnya diperlukan nanti yang DPM ini yang sudah daftar kita bikin kelas training of trainer ya, karena teman-teman adalah nanti juga akan mengedukasi lah masyarakat atau orang lain di luar GI gitu. Oke. Nah, calon peserta ini mengikuti LMS OJK ya dan mendapatkan sertifikat. Oke. Nah, ini total hadiahnya. Sertifikat dapat, terus akan dapat rewardnya kompetisi 3 bulanan berupa beasiswa untuk DPM teraktif sebagai pilot project-nya. Total hadiahnya 20 juta untuk 10 pemenang seluruh Indonesia, di mana berasal dari 60 GI ya yang ada di Indonesia, diambil 10 teratas. Ya, nanti ada poin-poinnya. Nah, masing-masing pemenang dapat 2 juta. Ya, ranking 10 ke atas dapat 2 juta. Nah, how to be. Nah, pertama kan daftar LMS OJK seperti yang sudah disosialisasikan sebelumnya. Setelah lulus dapat sertifikat, teman-teman daftar DPM. Nanti akan kita sosialisasiin gimana cara daftar DPM. Setelah daftar DPM, teman-teman registrasi di RDIS. Jadi kan udah sebagai duta nih, udah tercatat sebagai duta, terregistrasi kan. Terus teman-teman mau bikin acara, ke SMA 2 Bukit Tinggi misalnya gitu kan. Ya udah kumpulin berapa orang. Nah, input kegiatan yang mau dilaksanakan tuh di RDIS sama kayak sama kayak GI input di RDIS gitu kan, input kegiatan. Nah, tapi di situ ada menu anggota galeri investasi namanya. Kalau yang GI kan ada ini galeri investasi, ini ada menu tambahan anggota galeri investasi, input di sana. Oke, setelah diinput selesai kegiatan juga harus ada apa namanya Rin? Setelah input setelah selesai input apa lagi? Barcode habis itu realisasi. Setelah input kegiatannya udah selesai juga nanti perlu input realisasinya. Oke, nah setelah itu, udah selesai. Nanti akan dihitung tuh poin-poin teman-teman mengadakan kegiatan tuh berapa. 1 poin untuk 1 peserta kegiatan. Ditambah dengan bonus kalau teman-teman kegiatannya sebagai berikut. Ya, jadi 20 poin. Ya, jadi misalnya Kak Caca ngadain kegiatannya cuma 5 orang, berarti Kak Caca dapat poinnya cuma 5. Tapi kalau Kak Caca ngajak orangnya 10 sampai 14 dapat poin tambahan 1. Jadi poin Kak Caca 2. Kalau Kak Caca ngadain kegiatannya sekitar 20 sampai 24 orang, di 20 poin kan karena 20 orang misalnya. Terus tambah bonus poinnya 10, berarti 40. Ngerti? Ya, paham ya? Misalnya kan 1 poin itu per 1 orang.
Kalau 20 orang berarti kan 20 poin. Nah, kalau di sini ada dapat bonus poin. Karena 20 sampai 24 dapat bonus poinnya 10. Sorry, 10 ya. Berarti 20 tambah 10, 30 poinnya Kak Cacai. Jadi intinya makin banyak orang yang teman-teman ajak, pesertanya makin banyak, poin bonus poinnya juga makin besar. Gitu. Ya, paham? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan langsung nanya aja ya. Nah, kayak di sini misalnya kan kegiatannya 25 orang. Kalau 25 orang kan 25 ditambah 15 poin bonus poinnya. 25 tambah 15 40 poinnya. Ya. Nah, ini yang akan dihitung, yang akan diakumulasi sampai nanti bulan Juni. 15 Juni 3 bulan Maret, April, Mei, Juni ya. Berakhirnya nih penghitungannya itu akumulasinya sampai 15 Juni. Oke. Nah, setelah itu ini syaratnya tadi sudah. Pilotnya setiap KP memberikan kontribusi sebanyak 2 GI. Nah, yang kita Bentar ya, teman-teman. Oke, maaf ya teman-teman, baterai Kak Cace habis. Oke, nah ini jadi 2 GI yang sudah yang sudah terpilih UNAN sama UNP. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini daftar menjadi DPM. Nah, teman-teman yang sudah kita lanjut nih ya. Oke, udah selesai. Nah, teman-teman sudah ini semua? Sudah lulus LMS OJK semua? Kita absen ya, kita absen. Nah, kita absen. Hanifah Sabrina ini dari mana? UNP. UNP. Sudah lulus LMS OJK? Hanifah? Coba teman-teman yang sudah lulus LMS OJK, ya, kita sama-sama. Ada pertanyaan nggak dari materi Kak Cace tadi? Yang kakak sampaikan itu, apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Kak. Ya, Yofi, silakan. Terkait dengan peserta yang akan disosialisasikan, Kak. Sebenarnya tuh pesertanya itu minimal 10, ada minimalnya nggak, Kak? Soalnya kemarin kan waktu nanya sama Bapak siapa kemarin, Yofi lupa, katanya nggak ada minimal sih. Ya, Memang tidak ada. ya, Memang masih tidak ada kemarin minimal. satu orang bisa, 2 orang bisa gitu. Tapi kalau lihat dari poinnya tadi, itu kayaknya minimal 10 orang gitu, Kak. 10 sampai 14 orang baru dapat tambahan bonus 1 poin gitu.
Iya, jadi sebenarnya kalau satu orang pun nggak masalah, Yofi. Cuman kalau satu orang berarti kan poinnya cuma 1. Tapi kalau lebih dari 10 orang, tambah lagi poin 1. Makin banyak orang yang kita ajak, makin banyak poinnya gitu. Sebenarnya nggak ada minimal, terserah aja. Oke, Oke, Kak. Makasih, Kak. nggak bisa. Oke, teman-teman yang sudah lulus di sini apakah sudah lulus LMS OJK semua? Udah, Kak. Dari UNAN, Agil dan teman-teman apakah sudah lulus LMS OJK? Mungkin Putri izin jawab, Kak. Beberapa dari kami ada yang masih belum ngerjain post-testnya, Kak. Jadi belum bisa disebut lulus kan? Post-testnya yang pasar modal ya? Belum ya? Sebenarnya itu Iya, gampang betul, Kak. banget Betul. loh. Sebenarnya itu kakak sudah coba, kami sudah coba, itu nggak butuh waktu lama sebenarnya teman-teman, nggak nyampe 5 menit lah. Dan soalnya pun, kalaupun salah kan bisa diulang ya. Tapi minimal kalau nggak salah tuh harus lulus 90 ya, dari 100, soalnya 10. Jadi sebenarnya itu gampang. Kalau teman-teman ada waktu, paling nggak butuh waktu lama tuh, nggak sampai berjam-jam, paling cuma 5 menit kalau yang ini, 5 sampai 15 menit lah. Kalau teman-teman ada kerjaan, nah itu bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat gitu. Nah, oke, kita coba dulu lah ya, kali ya. Daftar LMS tadi, Kak Caca sudah pernah daftar. Oke, rasanya, atau kita langsung aja kali ya, Rin ya. Langsung daftar DPM aja kali ya, biar lebih singkat ya. Kan teman-teman sudah, artinya kan Putri dan teman-teman dari UNAN atau teman-teman yang lain kan sudah paham lah ya cara daftarnya LMS OJK, jadi kita nggak bahas lagi. Nah, bagi yang sudah lulus, oke, kita lanjut ya. Bagi yang sudah lulus, kita sama-sama daftar DPM. Oke, coba ambil handphonenya masing-masing, teman-teman bisa di-scan ini. Nih ya. Ya, ini ya, coba di-scan barcode ini, teman-teman. Oke, sudah di-scan barcode-nya, tinggal diisi ya. Bagi yang belum, ini akan ada. Itu linknya ya. Kalau yang belum sempat scan barcode, ini tinggal di klik link ini. Nanti akan muncul pendaftaran duta pasar modal. Yuk, kita kerjain sama-sama ya. Ini Kak Caca udah daftar sebelumnya. Nah, ini nama galeri tinggal teman-teman pilih nih. Emang agak jauh ke bawah nih. Kalau untuk UNP, tinggal dicari Fakultas Ekonomi. Coba dicari dulu Fakultas Ekonomi, FFF ke bawah. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Itu ya. Kalau
Unan, kita cari lagi ke bawah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Ya. Terus tinggal diketik namanya siapa, kayak Rimadola kah? Enter Kak Cacai, email. Ya, itu di atas bisa diketik itu di bagian fakultas itu. Jadi klik itu, nah tulis di situ Andalas atau apa ntar ketemu tuh. oh ini. Oke. Andalas atau apa. Jadi Oke. langsung ketemu. Ya, sudah tinggal diketik aja ya. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Sudah, tinggal masukin nama, email, passwordnya bikin sendiri. Passwordnya ada huruf besar, huruf kecil, angka, simbol. Nah, di sini akan diminta foto ya, teman-teman. Fotonya dimasukin. Dan juga sertifikat LMS OJK-nya. Nah, sisanya, ini kan teman-teman nggak bisa klik nih. Ya, ada kayak, aduh, kayak nggak bisa diklik. Nah, itu nggak perlu diisi lagi, karena sudah otomatis terisi. Kalau misalnya dari Unan, teman-teman klik di atas itu dari galeri investasi Unan, itu otomatis akan terisi provinsinya, kotanya, nama pembinanya, Pak Fajri, nah, kelompok studi pasar modalnya, itu nama Agil ya, otomatis terisi. Jenisnya terisi, kampus, tipenya reguler, statusnya duta pasar modal. Ini nggak usah dirubah-rubah lagi, karena juga nggak bisa diklik gitu loh. Kalaupun yang bisa diklik, nggak usah diklik lah. Ini udah otomatis, alamat fakultas, alamat kantornya, kode pos, emailnya juga udah otomatis, nggak perlu diklik-klik lagi. Kalau sudah, teman-teman tinggal I'm not robot, terus submit, selesai. Oke, Kak Caca coba ya. Ini sudah diisi semua. Fotonya belum. Kak Cacai, Ya. itu sosial media pribadi ya Kak ya? Nah, iya Instagram. Nama Instagramnya Soalnya di aja. bawah itu mana dia? Ini kan Nah, cuma nama itu ininya. itu sosial medianya Gibe soalnya itu dirubah kayak Rimadola gitu. Tinggal dilihat aja nanti ininya. Heeh. Oke, sebentar. Ini dilengkapi dulu ya. Passwordnya. Ada yang terkendala, teman-teman? Oke, kalau sudah fotonya tinggal dicari aja deh foto ya. Mana nih yang agak bagusan lah ya fotonya. Closing sertifikatnya isanya di mana? Oke, sudah sertifikatnya sudah. Sepeda. Nah, kalau sudah tinggal klik OK. Ada yang belum nih. Oh, karena Kak Caca udah daftar, jadi nggak bisa ya. Kalau yang sudah oke, maksudnya tuh yang sudah daftar semua, udah ini nanti akan masuk ke email, teman-teman. Kalau kita itu sudah mana tadi? Sudah terdaftar.
Kalau misalnya sudah daftar, teman-teman nanti akan terima email dari Erdis ya. Nah, itu disuruh bikin password. Sudah? Hah? Oh, barcode. Oh iya, oke. Gimana barcode-nya ya, Rin, ya? Ya. Nih kan? Laporan juga. Iya. Nah, sudah. Taufik udah selesai, Taufik udah daftar dari DPM ya? Nah, kalau sudah terdaftar jadi DPM, teman-teman sudah bisa nih input ininya. Daftar di Erdis. Nah, ada barcode-nya tadi. Setelah itu teman-teman udah bisa bikin kegiatan. Nah, kalau misalnya buka masih sebentar ya. Nah, yang sudah jadi DPM tadi udah berhasil, nanti kan ada email konfirmasi, terus daftar di Erdis. Nah, teman-teman, kalau sudah berhasil juga daftar di Erdis, teman-teman sudah bisa input kegiatannya. Nah, tampilannya kayak gini. Nah, untuk kegiatan, tinggal diklik kalau misalnya teman-teman mau adakan kegiatan, tinggal diklik menu kegiatan. Terus di sini kan ada dua nih, ada pengurus galeri, ada anggota galeri. Nah, teman-teman tuh menunya adalah fiturnya adalah anggota galeri. Nah, anggota galeri, klik, terus tambah kegiatannya di sini ya, tambah. Nah, terus bikin baru, terus bikin kegiatannya tuh apa? Misalnya di sini kayak SPM, nama kegiatannya SPM GB. Gitu ya. Nama kegiatan SPM GB. Oke, seperti biasa SPM. Tes aja lah ya. Tes. Nah, kodenya udah nggak usah diisi. Ini syariah apa konvensional, kalau ragu tulis tidak berlaku aja. Terus tulis kuota pesertanya berapa, misalnya 30. Terus segmen pesertanya siapa? Dosen, guru, karyawan, komunitas, mungkin kayak pelajar. Oke. Mulainya dari tanggal berapa? Tinggal diklik aja. Terus provinsi, bla bla bla, tinggal diisi aja teman-teman ya. Sama kayak kita bikin kegiatan. Ini kalau yang biasa bikin di Erdis, yang input-input kegiatan nih kayak Nurul gitu-gitu ya, itu udah biasa pasti tentang ini. Mana sih? Sumatera Barat. Sulawesi ya. Sinyal. Sedang ya. Kode posnya 2512. Asal aja lah ya. Nah, gitu ya. IP media sosial, Instagram. Nah, itu dah. Submit kegiatannya kalau sudah input. Nah, sudah selesai. Untuk kita tahu kegiatannya sudah diinput apa belum, lihat lagi, balik lagi ke menu kegiatan. Nah, ini sudah ada nih.
Tadi sebelumnya sudah ada kegiatan yang kita baru masukin yang paling atas. Ya, jumlah kegiatan yang baru kita masukin adalah kegiatan yang paling atas nih, teman-teman. Ya, di sini kan udah ada kegiatan yang diinput oleh orang lain sebelumnya gitu. Nah, terus ini kan nama PIC-nya, siapa nama DPM-nya? Oke, ini kan kelihatan nih kegiatannya apa, namanya, bentuk kegiatannya seperti apa, dan kegiatannya itu upcoming, akan datang sebagai ini. Terus dia dari GI mana, tipe akunnya adalah anggota, nama PIC-nya berarti nama DPM-nya. Terus nama AB-nya otomatis sudah terisi, kegiatannya kapan. Nah, kalau kita mau lihat detail. Nah, ini kegiatannya sudah terinput. Nah, kalau sudah selesai, udah nanti terakhir ada realisasinya. Kalau realisasinya di mana sih, Den? Setelah kegiatan selesai ya. Kalau misalnya kegiatan ini sudah selesai, itu akan ada semacam kayak kuesioner gitu, barcode yang nanti si peserta itu isi gitu. Nah, setelah itu baru kelihatan, baru bisa realisasi kalau kegiatannya sudah selesai. Jadi ini sebenarnya sama persis kayak teman-teman input di RDIS gitu. Nah, tapi ini adalah personal kita sendiri. Itu untuk daftarin. Ya, itu untuk daftar. Jadi peserta yang ini daftar dulu. Nah, kalau misalnya kalau sudah selesai acara, balik lagi nih ya. Tadi ya. Ini yang mana ya? Sebentar ya, sebentar. Nah, ini kalau misalnya nanti teman-teman udah selesai, ini kan ada view QR barcode. Nah, di sini ada kayak view QR barcode, ini tinggal diklik. Nah, peserta yang hadir, misalnya teman-teman ada kegiatannya udah selesai. Nah, ini kayak kuesionernya. Nanti suruh peserta itu untuk mengisi kuesioner ini. Ya, di-scan. Nah, setelah diisi, nanti teman-teman baru bisa realisasi gitu. Nah, penghitungan poin-poinnya tadi, nah tergantung dari sesuai dengan realisasinya nanti berapa. Anggaplah pesertanya 30. Ternyata yang isi ini cuma 10. Nah, jangan sampai nanti yang diakui cuma 10, sayang kan, padahal pesertanya 30. Jadi sarankan semua peserta yang sudah mengikuti kegiatan itu di akhir acara scan barcode ini supaya masuk datanya. Kalau misalnya di di rencana kegiatannya 30, ternyata yang hadir 10, kan sayang kalau teman-teman hanya diakuinya 10. Kalau bisa kan dari peserta yang datang itu ngisi semua, jadi diakuinya itu 30 gitu. Ya. Nah, ini tinggal ini aja teman-teman. Tinggal di-share kepada peserta sehingga nanti semua peserta yang hadir itu ngisi barcode dan kita bisa realisasi dan bisa diakui tuh poinnya itu sekian. Memang rencana yang datang 30, yang hadir juga 30, yang input itu juga 30. Jadi datanya itu sama gitu. Tapi kalau misalnya kurang gimana Kak? Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi yang hadir itu usahakan semuanya itu nge-scan barcode itu supaya nanti kehadiran itu benar-benar diakui. Walaupun yang kita realisasinya cuma 10 gitu kan, tapi 10-10-nya harus isi QR barcode. Nah, kalau enggak, kalau 5 berarti yang diakui cuma 5. Gitu. Oke. Gitu teman-teman. Kak Cacai, Ya.
Ini yang untuk peserta acara yang dibikin sama teman-teman DPM ya, Kak? Iya, Ya, betul. teman-teman kalau misalnya bikin acaranya kayak IG Live tuh, IG Live itu kan pas di akhir sesi kita bisa screenshot jumlah viewer kan. Nah, itu aja nanti yang dilampirkan. Jadi sebisa mungkin ada eviden teman-teman itu jumlah pesertanya berapa. Kalau misalnya pesertanya itu nggak ngisi daftar apa tuh daftar hadir online pun, tapi teman-teman bisa memberikan eviden misalnya foto orangnya ramai beneran, foto misalnya dari daftar hadir misalnya atau apa itu masih dimungkinkan. Tapi sebisa mungkin ada datanya by data yang diinput. Tapi kalaupun enggak jadi masalah kok gitu. Karena yang utama adalah adanya eviden tadi. Tapi perhitungannya bakalan dicek manual jadinya datanya nanti gitu. Jadi yang penting teman-teman create event dan jalankan event. Itu sih yang utamanya. Jadi kalau untuk data peserta sebisa mungkin ada evidennya. Kalau IG Live kayak di screenshot di daftar hadir terakhir, kalau acaranya kayak Zoom misalnya teman-teman screenshot pas pesertanya lagi banyak misalnya, atau mintain jumlah peserta pakai file Excel dari yang punya akun misalnya, akun Zoom-nya siapa misalnya gitu. Pokoknya ada bukti peserta gitu berapa orang. Misalnya teman-teman klaim 25, ada nih daftar hadir 25 manual ngisinya, itu juga nggak apa-apa, di foto aja gitu. Silakan lanjut, Kak. Iya, sebaiknya sih ada ya datanya. Kalau misalnya ragu nanti IG live-nya kayak gimana-gimana, lebih baik kegiatannya yang berbentuk kayak Zoom, online, atau memang tatap muka gitu. Kalau memang agak ribet gitu kayaknya. Pokoknya ada lah buktinya kalau teman-teman tuh memang mengedukasi, sosialisasi ke beberapa orang. Buktinya apa? Dari absen, dari apalah gitu. Ada evidennya, ada bukti konkretnya kalau memang teman-teman itu memang mengadakan kegiatan. Seperti itu. Ada pertanyaan teman-teman? Kak Cecep, Ya, kami dari UNP pas pendaftaran tuh link Instagram, link GB kami cantumkan Kak. Tapi link bisa pribadi. diedit kan Kak? Iya bisa, itu link pribadi, Instagram pribadi. Media sosial itu punya pribadi, bukan yang punya Gibe ya. Misalnya Taufik apa Instagramnya, Yulia apa gitu. Misalnya Putri apa, itu yang dicantumin. Yang pribadi, bukan yang punya Gibe. Jadi karena DPM ini adalah pribadi, personal, jadi masing-masing teman-teman tuh bersaing sebenarnya. Antara Taufik, dengan Ella, dengan Yofi, Anggun, Sylvia, semuanya itu bersaing. Karena penilaiannya itu adalah personal, bukan Gibe-nya. Tapi anggota Gibe-nya yang dikompetisikan gitu. Oh iya, Kak Cacai, ini confirm nih ya, yang bisa daftar DPM ini tidak cuma anak galeri, semuanya bisa. Dan Betul, sebanyak-banyaknya teman-teman tolong daftarkan betul. orang. Jadi kalau satu kelas misalnya ada 50, semuanya daftar jadi DPM sekalian gitu. Semuanya berhak untuk mengikuti proses DPM ini. Tidak ada proses approval jadi anggota. Jadi untuk jadi anggota DPM itu mereka tinggal daftar, langsung mereka bisa create event. Notisnya kalau eventnya perlu anggaran, misalnya kayak IG Live tuh. IG Live itu kan bisa anggaran dari bursa, ada yang top up pulsa 50.000 untuk 4 orang tuh. 1 buat si pematerinya, 3 buat penanya terbaik atau sinisnya. Nah itu jangan lupa dari DPM-nya infoin ke anak galeri, dan anak galerinya input RDIS juga, dan kita input di anggaran kita. Kalau teman-teman nggak ada perlu anggaran, silakan jalan sendiri. Tapi kalau perlu anggaran, dari DPM-nya koordinasiin ke galeri dan ke bursa. Jadi mau bikin acaranya kumpul di kafe, mau ngapain, semuanya memungkinkan untuk ada anggarannya. Yang penting teman-teman jangan lupa dari galeri sama kebursanya juga diinfoin. Kan teman-teman sudah tahu kan kalau kegiatan seperti ini bisa ada anggaran nggak, yang ini bisa ada anggaran nggak. Jadi jangan sampai jumlah kegiatan DPM-nya sedikit. Concern kami sederhana, DPM harus banyak dari UNAN dan dari UNP, dan kegiatannya harus banyak. Datanya per kemarin 11 dari UNP, 0 dari UNAN. Se-nasional kita datanya seperti itu. Untuk UNAN 0, UNP 11. Itu per kemarin. Iya, betul. Jadi bukan hanya anak GIB aja nih yang bisa daftar DPM yang tadi Kakak sampaikan. Jadi anak seunan
se-UNP itu boleh, bukan hanya anak GIB. Cuman kan sayang aja kalau misalnya larinya bukan ke anak GIB ya. Diharapkan ya anak GIB-nya harusnya sih proaktif, lebih inilah dibandingkan dengan anak-anak yang di luar GIB gitu. Makanya kita sosialisasi ke teman-teman nih. Kalau misalnya mau ngajak teman sekelasnya, hayu, boleh banget. Jadi kan mempergampang gitu, mempermudah seperti itu. Intinya sih seperti itu, OJK-nya mau sosialisasiin mengenai LMS-nya. Nah, di kita pun di Bursa Efek juga kita mau sosialisasi mengenai duta pasar modal. Dan ini juga DPM ini sebenarnya juga membantu kita di daerah karena ada teman-teman mahasiswa yang bantu mensosialisasikan pasar modal ini ke semua lapisan masyarakat. Gaungnya itu ini lebih gede lagi kalau ada DPM. Jadi kaki-kakinya kan lebih panjang. Kalau sebelumnya kan cuman Kak Caca, Kak Ririn sama Bang Iri aja yang sosialisasi gitu. Tapi kalau ada DPM, teman-teman yang gerak sendiri gitu. Sebagai apresiasi dari teman-teman melakukan kegiatan, nah di akhir nanti 15 Juni itu ada apa namanya? Apresiasi lah, bentuk apresiasi masing-masing 10 peringkat teratas itu mendapatkan nominal sebesar 2 juta rupiah per orang. Totalnya adalah 20 juta seperti itu. Nah, kalau program pilot project ini sukses, nah kemungkinan besar akan diperpanjang. Nah, ini bukan hanya DPM-nya saja yang dapat keuntungan, tapi GI-nya pun mendapatkan apresiasi gitu. Tapi untuk di awal ini dulu DPM-nya dulu yang kita sosialisasikan seperti itu. Ada pertanyaan mungkin dari Unan, dari Agil dan teman-teman? Nih, nah udah lumayan banyak nih dari Unan. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Oh iya, teman-teman mau tanya, Kak Cici mau nanya, dari yang kemarin sosialisasi BUT LMS OJK itu gimana responnya? Bagus ya, rame ya? Oke, kalau dari UNP sama UNAN kayak rame ya? Antusiasmenya teman-teman mahasiswa yang ada di kampus bagus kan ya? Untuk UNAN bagus, Kak. Rame Ya. terus. Berapa per hari rata-rata? Totalnya berapa per hari? Kira-kira berapa orang yang mengunjungi BUT-nya? Untuk per hari itu kalau karena Putri bukan panitia ya, Kak. Jadi rata-rata 20 ke atas, 30 ke atas, Kak. Per harinya. Tapi itu pasti lebih. Karena dalam 2 hari hadiahnya udah habis kan, Kak. Jadi kami langsung cepat tutup. Ya, karena satu orang kan kita tergantung juga kan, Kak. Kalau hadiahnya udah cepat habis, berarti kan banyak juga yang hadir. Karena orang excited, karena di perpus kan banyak juga yang hadir. Jadi ketika mereka masuk itu langsung kelihatan BUT LMS yang ada. Kalau hadiahnya udah habis, mereka nggak mau daftar lagi? Enggak, kami bagi-bagi, Kak. Jadi ketika hadiahnya udah mulai habis, itu mulai disembunyiin lah ya hadiahnya. Jadi bilang ini tinggal segini loh kakak-kakak, yakin nih nggak mau coba. Jadi mereka pada excited kayak tinggal segini gitu. Jadi marketing aja sih, Kak, jadinya. Oke, baik. Berarti kurang lebih ada kali ya 100 orang yang daftar ya, Put ya? Ada, Kak, ada. Kalau di UNP gimana, Yofi, Taufik, Ella, Sylvia? Kalau di UNP Rame nggak di UNP? Kalau di UNP sih alhamdulillah juga itu Kak, kemarin juga sempat banyak juga yang tertarik terkait dengan DPM ini. Juga ada juga yang scan barcode, tapi masalah permasalahan mereka ya kebanyakan LMS-nya yang belum, Kak. Iya. Maka dari itu kalau misalnya udah kami informasikan juga, kalau misalnya yang udah tertarik silahkan aja ke GIB untuk kami arahkan panduannya untuk bisa daftar DPM ini gitu. Kemarin ya sekitar 80 orang lah Kak, sekitar 80 orangan yang itu tertarik untuk masuk DPM. Pokoknya intinya kalau mau daftar DPM lulus dulu LMS OJK. Yang kemarin teman-teman sosialisasiin di BUT LMS itu diinikan dulu. Diselesaikan dulu LMS-nya. Kalau sudah lulus LMS OJK-nya, ya sudah ikut pretest, post-test gitu ya. Tapi DPM ini yang khusus pasar modal ya, jangan ngambil yang perbankan atau yang lain-lain, yang pasar modalnya. LMS OJK yang bagian pasar modal. Nah, cukup teman-teman selesaikan pretest dan post-test, tidak perlu sampai intermediate, cukup basic aja.
Nah, setelah selesai dapat sertifikat, sertifikat kan dikirim ke email, baru tahap selanjutnya daftar DPM. Nah, setelah daftar DPM, baru nanti dapat ini dari Erdis, email balasan, baru bisa input kegiatan, gitu. Jadi tahapnya seperti itu. LMS-nya dulu diselesaikan, setelah itu baru daftar DPM, setelah itu daftar di Erdis, setelah itu baru bisa input di Erdis-nya, gitu. Oke, ada pertanyaan kira-kira teman-teman? Kendala-kendalanya biasanya itu cuma kendala teknis, Kak, nggak bisa Kak, kenapa ya nggak bisa? Ternyata internetnya, atau emang nggak bisa diklik gitu. Kak, emailnya belum masuk, ya tungguin aja, mungkin memang jaringan lagi nggak bagus gitu. Tapi overall, Kak Cacai, Kak Ririn, sama Bang Irli udah coba, itu bisa kok, lancar kok. Asalkan teman-teman memang internetnya bagus ya. Dalam 1 hari itu teman-teman bisa nyelesain, bahkan butuh waktu nggak sampai setengah jam lah. Kalau untuk LMS-nya saja itu 5-15 menit. Kalau teman-teman memang benar-benar fokus gitu ya. Tapi kalau ada kerjaan lain ya bisa sejam, 2 jam bahkan lebih. Tapi kalau emang benar-benar buka LMS-nya terus ngerjain sampai dengan selesai, itu waktunya di bawah 15 menit. Nah, terus lanjut registrasi ke Erdis, DPM, itu juga waktunya juga cukup cepat, LMS, terus langsung bisa input. Teman-teman daftar hari ini bisa langsung bikin kegiatan untuk hari ini. Untuk besok lah minimal gitu. Tapi input kegiatannya bisa langsung hari ini. Pada saat pendaftaran, kita langsung bisa bikin kegiatan untuk besok harinya gitu. Nah, ini indikatornya teman-teman memang benar-benar harus ikut LMS, daftar di DPM, daftar di Erdis ya. Kalau misalnya teman-teman sosialisasi tapi nggak input di Erdis, percuma karena tidak diakui, tidak bisa diakumulasi ininya gitu. Dan setiap kegiatan itu harus ada evidennya, buktinya. Apakah absensi secara manual, difoto, atau memang pesertanya disuruh isi QR barcode tadi. Jadi kelihatan peserta yang hadir itu berapa orang. So, barulah nanti bisa diakui sebagai poin gitu. Nah, itu akan dikumpulkan setiap harinya sampai nanti di akhir pertengahan Juni, yaitu tanggal 15 Juni itu akan dihitung poin-poinnya teman-teman gitu. Saya sarankan sih semua anak GIB, UNAN, dan UNP itu daftar. Teman-teman daftar aja satu GI aja itu masih kalah loh dari NTB. NTB itu 148. Saya nggak tahu tuh, Kak Caca nggak tahu apakah itu anak GI semua atau mahasiswa di luar GI gitu loh. Tapi kalau anak GI semua rasanya masih kurang ya. Nah, jadi kalau bisa sih emang disosialisasikan ke yang lainnya. Tapi yang wajib ikut itu adalah anak GI seharusnya. Dan teman-teman bisa menang lah, dapat apresiasi lah, lumayan lah ya 3 bulan. Kalau teman-teman peringkat minimal peringkat 10 itu dapat 2 juta. Jadi hasil kerja keras teman-teman selama 2 bulan ini ya dihargailah gitu, seperti itu. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Ada yang mau ditanyakan mungkin seputar DPM atau cara-cara ininya tadi? Agil, gimana Agil? Kok nggak ada suaranya dari tadi Agil nih? Lagi tidur, lagi kuliah atau lagi apa Agil? Ya Kak, baru siap kuliah Kak. Oke, gimana Agil? Udah bisa? Udah daftar? Belum Kak, post-test lagi. Post-testnya itu sebentar kok, cuma 5 menit lah kalau teman-teman. Pertanyaan cuma 10. Iya. Pertanyaan cuma 10 dan itu nilainya minimal 9 kan. Kalau misalnya di pretest kita salah satu, nanti di post-test tuh bisa diperbaiki dan dapat 100. Soalnya sama kok. Jadi teman-teman sebenarnya nggak perlu baca semua modul sih ya. Cukup baca sekilas kalau pengen cepat ya. Nggak perlu baca semua modul. Kalau teman-teman sudah paham, nggak perlu baca semua modul. Karena soal di pretest dan post-test itu sama. Kalau di pretest itu udah dapat 100, otomatis di post-test harusnya dapat 100.
Nah, modul-modul yang ada itu diperuntukkan mungkin bagi mahasiswa atau orang-orang yang belum paham mengenai pasar modal. Otomatis kan dia harus tahu dulu, baca dulu modulnya. Tapi kalau menurut kakak, kalau teman-teman sudah paham, sudah di GIBE, udah berkecimpung lama, nggak perlu dibaca semua modulnya, nggak masalah. Nggak diklik pun satu pun nggak masalah. Yang penting pretest dan posttestnya itu dikerjakan. Nah, nanti selesai, lulus, udah dapat sertifikat gitu. Ya, dan tidak perlu dikerjakan sampai intermediate, cukup basic aja. Intinya kan kita untuk daftar DPM nih, harus lulus LMS dulu kan, karena harus diinput sertifikat LMS-nya itu di pendaftaran DPM. Jadi ketika teman-teman nanti daftar LMS, kan itu ada pretest. Oke, coba kerjain langsung pretestnya. Nah, itu gampang kok, pretestnya kan nggak harus cuma satu kali ya, nggak harus diulang berkali-kali. Kalau post-test itu bisa diulang berkali-kali, dan soal antara pretest dengan post-test itu sama. Kalau pretest udah dapat 100, pasti post-testnya dapat 100. Dan ini kan pretest, di bawahnya post-test, tengah-tengahnya itu kan ada modul. Kalau teman-teman sebenarnya udah paham, nggak usah diklik modulnya, nggak usah dibaca satu-satu, langsung aja ke post-test. Habis pretest langsung post-test. Nah, kalau post-testnya sudah minimal angkanya 90, teman-teman tuh sudah lulus, sudah dapat sertifikat, gitu cara gampangnya. Nah, kalau udah dapat sertifikat, ya udah, tinggal daftar DPM, gitu. Gimana? Taufik udah selesai? Udah daftar DPM, Taufik? Selesai. Udah ya? Oke. Oke. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Nanti modul modul ini mengenai DPM, mengenai LMS tadi akan kakak share ya lewat Yofi dan Agil. Nanti tolong di share kepada yang lain. Kenapa kakak nggak bisa share di grup? Karena memang hanya UNAN dan UNP aja yang bisa ikut. Kalau di share di grup, kasihan nanti ada kayak nggak adil gitu ya. Kita nggak enak aja sama GI yang lain karena mereka nggak bisa ikut gitu. Makanya kakak infonya itu personal, DM aja ke Yofi dan Agil karena nggak bisa di share di grup. Karena yang bisa ikut hanya 2 kampus aja gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Oke. Ada tambahan dari Pak Irli atau Bu Ririn? Halo, Ya, halo Pak. makasih Kak Cacai udah disampaikan. Nanti rekaman meeting ini juga akan kita share ke Agil dan Yofi. Silahkan dibagikan ke teman-temannya. Request saya sih sederhana teman-teman. Tolong diajakin teman-temannya untuk mengakses LMSku OJK. Tidak ikut pun di DPM, saya rasa kalau semua anak UNAN belajar LMSku OJK akan sangat bagus sekali. Karena nggak banyak kok orang yang beneran selama ini mengerti keuangan, bahkan yang sudah kerja di keuangan pun. Teman-teman saya kemarin yang sudah kerja di keuangan pun coba tes LMSku OJK, pretestnya hancur nilainya. Artinya yang sudah kerja pun banyak yang nggak ngerti hal-hal yang prinsip gitu. Nah, dengan kita membantu OJK memperbanyak pengguna LMSku OJK, maka kita juga turut membantu peningkatan literasi keuangan. Dan di sisi lain, saya berharap teman-teman punya semangat untuk berkompetisi. Jangan ada kata ranking 2, harus UNAN dan UNP dua-duanya ranking 1. Gitu. Kemarin kalau dosen-dosen ya dari dulu itu, nomor 2, jangankan nomor 3 ya, nomor 2 aja nggak mau. Gitu. Jadi silakan teman-teman sekreatifnya anak galeri gimana caranya peserta dari DPM masing-masing kampus itu banyak. Dan aktif, jangan cuma daftar jadi DPM, tapi ternyata skornya pada 0 semua karena nggak input kegiatan gitu. Dan notice tadi ya, jadi ketika teman-teman input DPM, kami nggak tahu. Ketika teman-teman input kegiatan, kami nggak tahu. Kami tahunya ketika anak galeri nanti ngecek, ini ada DPM si A, ini dia mau bikin IG live nih, kita hubungi dulu yuk. Gitu. Ternyata dari habis menghubungi si A tadi, dia mau bikin IG live,
Dan teman-teman nawarkan, mau nggak kita mintain pulsa ke bursa 200.000, 50.000 buat 4 orang gitu. Kalau mau kita bikinkan jadi event galeri nih gitu. Nah silahkan teman-teman deal-dealan dulu. Kalau sudah oke, infoin juga ke Kak Cacai dan Kak Ririn untuk diinput di anggaran. Jadi nanti mungkin ada saya ngisi sebentar misalnya, lalu lanjut teman-teman atau seperti apa. Atau kalau acaranya Zoom, teman-teman putar video kami, atau acaranya tatap muka, teman-teman putar video kami, itu seperti apa. Untuk eviden nih kalau dari bursanya juga berpartisipasi di acara tadi, agar anggarannya bisa cair gitu. Jadi itu kunci dari DPM ini, dan saya berharap teman-teman acaranya tidak cuma di Padang, karena kalau dari slide itu teman-teman bisa lihat kita menargetkannya komunitas. Jadi semoga teman-teman yang hijabers bisa sharing kepada teman-teman yang hijabers, teman-teman yang kampungnya dari daerah 3T, dari Enggano, dari Mentawai, bisa sharing juga di sana. Jadi kita bisa memasyarakatkan pasar modal di banyak tempat gitu. Itu dulu dari kami. Kak Caca atau teman-teman ada yang mau bertanya atau ada mau disampaikan, silahkan. Nggak ada? Oke. Silakan Kak Caca, kalau mau ditutup silakan Kak. Intinya ya, balik lagi ya. Intinya teman-teman itu kayak perpanjangan tangan kita di Bursa Efek Indonesia ini bikin kegiatan, bukan bikin kegiatan, sharing lah gitu ya, bikin kegiatan, sosialisasi, edukasi. Nah nanti kalau misalnya butuh biaya yang seperti Pak Irli sampaikan, bisa nanti koordinasi ke Kak Cacai, Kak Ririn atau Pak Irli. Nah kalau misalnya cuman teman-teman mungkin durasinya bisa 1 jam, teman-teman sosialisasi nggak butuh dana, ya nggak apa-apa. Tapi kalau jumlahnya cukup banyak dan teman-teman butuh asistensi, misalnya kan buku ditemenin, atau misalnya Kak, ini Agil mau sosialisasi ke ini komunitas UMKM apa gitu. Tapi mungkin kalau Agil sendiri kurang pede gitu kan. Nah, tapi Agil yang ngumpulin pesertanya, it's okay. Nanti kita yang jadi pembicaranya. Nanti kalau misalnya butuh konsumsi, nanti kita akan fasilitasi juga gitu. Tapi untuk apa namanya itu untuk rencana kegiatan, ininya pesertanya siapa, tempatnya di mana. Nah, itu teman-teman yang rencanakan gitu. Nanti kalau butuh itu baru ke kita gitu. Itu intinya teman-teman. Jadi kita butuh tangan-tangan lain nih ya, tangan-tangan lain dari 2 kampus ini untuk mensosialisasikan pasar modal ini. Nah, untuk teman-teman yang sudah membantu kita, nanti di bulan Juni tadi kita berikan apresiasi, gitu intinya. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi, ada yang perlu, misalnya ada yang kurang jelas gitu, silahkan teman-teman tanyakan, supaya nanti informasi ini nggak setengah-setengah, dan teman-teman setelah Zoom ini bisa langsung action, bisa langsung ngerjakan post-test, pre-test, dan lain sebagainya, dan bisa langsung daftar DPM hari ini juga. Oke. Oke, nggak ada? Oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, cukup jelas, kita akhiri pertemuan kita tentang pembahasan DPM pada siang hari ini. Terima kasih teman-teman atas atensinya. Mudah-mudahan ini menjadikan ladang amal bagi teman-teman dan bisa mensosialisasikan ke teman-teman yang lain mengenai Duta Pasar Modal ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.